Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Gesya Riwanto, bersama Mama Gesya tentunya. Kali ini Mama Gesya mau bercerita tentang pengalaman awal merintis usaha toko mainan ini ya guys. Seperti yang Mama Gesya ceritakan di video-video sebelumnya, kalau modal usaha Mama Gesya saat baru buka toko itu hanya 10 juta. 10 juta itu terbagi menjadi 5 juta untuk sewa toko selama setahun, 2 juta untuk membeli peralatan seperti ini ya. Ini gantungan dan kawat wire sama gantungan ini, cantelan apa namanya lah ya. Lalu ini rak-rak ini, lalu sisanya 3 juta untuk mengisi barang mainan ini guys. Jadi bayangin aja 3 juta itu dapatnya cuma sedikit. Jadi tuh satu toko itu dulu tokonya ukuran 3 kali 5 meter lah ya. Kekurangan modal itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya agar bisa dari 10 juta itu menjadi 100 juta gitu ya. Itu adalah penyemangat saya. Jadi walaupun kekurangan modal, jangan patah semangat guys. Jadi kita terus bersemangat gimana caranya kita bisa menjual barang agar keuntungan itu bisa bertambah dan bertambah. Jadi intinya pada saat awal mula merintis toko mainan itu kita kekurangan modal ya. Jadi barangnya nggak lengkap, orang yang mau beli juga nggak jadi karena yang dicari nggak ada gitu. Lalu karena yang membeli banyak yang nggak jadi, sehari itu paling sehari itu lakunya hanya 3 item atau sampai 5 item per hari itu ya. Kalau saya inget-inget dulu itu omsetnya sehari itu kadang 30.000 sehari guys. Saya buka toko dari pagi jam 9 pagi sampai jam 9 malam, lakunya hanya 30.000, 50.000, 100.000. Jadi buat yang baru memulai toko mainan, jangan kaget ya guys, saya sendiri juga seperti itu dulu. Sampai 3 bulan loh guys itu. Jadi pada saat itu saya membuka toko mainan kira-kira bulan April ya. Dari bulan April sampai ke Lebaran itu kira-kira 3 bulan atau 4 bulan lah ya. Jadi selama sebelum Lebaran 3-4 bulan itu sepi toko guys. Dan alhamdulillahnya ketika Lebaran orang-orang sudah mulai tahu toko saya kalau di sini ada toko mainan gitu. Jadi orang-orang sudah mulai tahu ada toko mainan. Dan anak-anak yang biasa kalau Lebaran kan dapat THR ya, langsung beli mainan ke toko saya. Dan orang-orang jadi mulai mengenal toko saya setelah 4 bulan atau 5 bulan buka guys. Begitu ceritanya. Jadi nggak langsung rame gitu ya. Jadi buat yang baru memulai toko mainan, kalau sepi itu ya kita harus punya alternatif lain ya. Atau misalkan masih bekerja, masih punya penghasilan yang lain dari yang toko mainan itu. Jadi jangan terpaku pada toko mainan aja buat penghasilan kita. Jadi kita harus punya tambahan dari penghasilan yang lain ya. Dan untungnya pada saat saya membuka toko mainan itu masih ada penghasilan yang lain dari toko mainan yang di toko itu. Jadi ibu saya pada saat itu masih berjualan di depan sekolah Sudirman guys. Jadi masih ada buat makan dari sekolah Sudirman, itulah dari yang hasil penjualan di sekolah Sudirman itu. Nah yang dari toko ini uangnya nggak diusik-usik guys. Jadi uangnya terus modalnya diputar. Jadi uangnya
Jadi uang yang di toko itu nggak dipakai sama sekali, paling hanya buat makan atau buat ongkos aja gitu ya, buat makan saya selama jaga toko atau untuk ongkos pulang pergi. Dan kadang kalau lagi sepi banget ya guys, jadi kalau lagi sepi banget nih, misalkan sehari lakunya nggak nyampe 100.000 ya atau 50.000 gitu, besokannya nih saya berangkat ke toko. Dari rumah kan naik angkot ya, jadi jarak antara rumah saya ke toko itu dulu kurang lebih 5 km ya guys. Jadi saya tuh harus naik kendaraan angkot ya. Waktu itu saya naik angkot dari rumah ke depan gang jalan yang mau ke arah toko saya itu, saya naik angkot bayar 3.000. Dan dari depan gang turun dari angkot ke dalam itu jaraknya agak jauh ya guys, kurang lebih 1 km lah ya. Kalau saya lagi ada uang, saya naik ojek pangkalan yang ada di situ. Waktu itu kan tahun 2008 belum ada yang namanya ojek online ya guys. Jadi adanya ojek pangkalan, dan itu ojek pangkalan itu agak mahal karena dia tuh pangkalannya di dekat komplek perumahan ya. Waktu itu komplek perumahan Bulak Rantai. Jadi sekali jalan naik ojek itu bisa bayar 10.000 guys, 10.000. Nah saya untuk menghemat biaya operasional toko itu saya jalan kaki dah. Selama kurang lebih 3 bulan tuh saya sering banget jalan kaki. Kadang pagi-pagi nih saya jalan kaki sampai ke toko, itu kan lagi jam 9, jam 10 itu kan lagi panas matahari pagi ya. Nah itu saya tuh jalan kaki dari depan gang sampai toko itu, baju saya basah semua guys. Dan saya harus ganti baju karena bau keringat ya. Jadi saya selalu bawa baju cadangan dari rumah untuk ganti baju karena saya habis olahraga jalan kaki setiap hari guys, untuk menghemat biaya operasional toko. Jadi saya jalan kaki, nanti pulangnya juga saya jalan kaki juga sampai depan. Nah yang sedihnya di situ tuh saya, orang-orang tuh pada kasihan sama saya, apalagi ojek pangkalan itu ngelihat saya tuh jalan kaki, kayaknya kasihan banget. Katanya udah naik aja nggak usah bayar, gratis. Saya nggak mau, tetap udah biarin saya jalan kaki aja pak gitu. Saya nggak enak kan kalau gratisan. Jadi saya jalan kaki hampir 3 bulan, saya jalan kaki tuh, berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Yang kalau pulang itu kan saya tutupnya jam 9, baru beresnya tuh setengah 10. Saya lewat pasti tuh kalau pulang itu kita lewatin perumahan ya, perumahan Bulak Rantai itu. Kalau malam itu anjingnya dikeluarin guys. Nah itu yang saya takut, itu kalau malam itu lewat situ ada anjingnya berkeliaran di luar, mungkin jagain rumah yang punya anjing itu ya. Jadi anjingnya berkeliaran di luar, saya tuh takutnya di situ, takut digigit. Dan kadang juga kalau penglarisnya masih sedikit, saya juga tahan makannya atau beli makan yang murah-murah aja gitu ya. Nasi pakai gorengan tempe udah jadi, atau pakai telur bulat udah ya, gitu aja sih saya dulu. Itu sedihnya awal mula merintis usaha tuh di situ guys. Jadi jangan kaget lah ya yang baru mulai usaha tuh, nggak langsung rame, perlu waktu juga antara 3 bulan sampai 6 bulan ya. Dan yang menjadi tantangan terberat saya saat itu adalah karena toko saya ini kan di daerah dekat Keramat Jati lah ya namanya ya, daerah Keramat Jati ini, Jalan Inerbang waktu itu ya. Itu orang-orang sekitar itu dulu taunya beli mainan itu ke Pasar Gembrong guys. Jadi dari kawasan saya dari toko saya jualan ini ke Pasar Gembrong itu jaraknya kurang lebih 5 km ya. Biasanya sih kalau orang-orang sekitar saya itu beli ke sana naik motor lah ya, gampang gitu aksesnya, atau pakai angkot juga bisa. Karena dulu di sekitar daerah Condet sini dulu tuh toko mainan belum banyak guys. Ada juga agen-agen mainan kecil gitu ya, mainannya kecil-kecil. Nah saya ini kalau dibilang bisa jadi sebagai pelopor toko mainan di daerah Condet ini guys, karena kami berusaha menyediakan mainan-mainan berkualitas yang besar-besar,
mulai dari yang besar sampai yang kecil kita sediakan. Jadi pada awalnya orang-orang taunya ke Pasar Gembrong, dan akhirnya jadi pada awalnya orang-orang sekitar toko saya taunya belanja ke Pasar Gembrong, dan akhirnya setelah toko saya lengkapin dari yang mainan besar sampai yang kecil, jadi orang mulai beralih ke toko saya guys, karena lumayan juga ya dari toko ke Pasar Gembrong itu kan jaraknya 5 km, jadi ya orang menghemat waktu, jadi datanglah ke toko saya seperti itu. Ya awal-awalnya berat juga ya dibanding-bandingin sama Pasar Gembrong kan. Ya tahu sendiri lah, Pasar Gembrong kan barangnya banyak dan harganya murah-murah. Tapi saya juga nggak mau kalah guys, nggak mau pantang menyerah dengan keadaan seperti itu. Saya juga harus lengkap pokoknya harus lengkap seperti Pasar Gembrong. Saya sediain semua, pokoknya lengkap apa aja ada. Akhirnya toko saya terkenal dan orang-orang pada datang ke toko saya, sehingga akhirnya sekarang di Condet ini banyak yang jual mainan guys. Tadinya cuma ada toko mainan satu doang, saya doang. Jadi menjamur di mana-mana guys di sini tuh. Terima kasih, assalamualaikum.